Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nursyela dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang strategi komunikasi pembangunan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi pembangunan itu sendiri. Di sini ada menurut Sumadi Dila. Jadi, komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi. Dalam arti lebih sempit, komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara, dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan dalam rumusan dari Gomez. Selanjutnya ada pengertian strategi komunikasi pembangunan dari Rogers. Di sini Rogers mengatakan komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan. Dari pendapat Rogers ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peranan penting. Selanjutnya ada konsep strategi komunikasi pembangunan. Ada 4 konsep strategi. Yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. Yang kedua, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu sendiri. Yang ketiga, pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga sama-sama dapat dimengerti. Yang keempat, pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok di mana sasaran berada pada saat ia gerakan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Nah, di sini ada difusi inovasi. Apa sih difusi inovasi ini? Jadi, difusi inovasi ini adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Di sini ia mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Nah, selanjutnya ada juga proses adopsi. Proses adopsi ini adalah suatu tahap. Jadi, dalam tahap ini masyarakat mulai menggunakan inovasi yang mereka pelajari. Diadopsi atau tidaknya sebuah inovasi oleh masyarakat ditentukan juga oleh beberapa faktor. Di sini riset membuktikan bahwa semakin besar keuntungan yang didapat, semakin tinggi juga dorongan untuk mengadopsi perilaku tertentu. Adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan seseorang. Selain itu, dorongan status juga menjadi faktor motivasional yang kuat dalam mengadopsi inovasi. Adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh nilai yang dimiliki individu tersebut serta persepsi dirinya. Nah, selanjutnya ada tahap proses adaptasi. Dalam tahap proses adaptasi ini ada 5. Yang pertama ada tahap pengetahuan. Jadi dalam tahap pertama ini seseorang belum memiliki informasi mengenai inovasi baru. Jadi untuk itu informasi mengenai informasi tersebut harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Nah, yang kedua ada tahap persuasi. Dalam tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna. Seseorang akan mengukur keuntungan yang akan ia dapat jika mengadopsi inovasi tersebut secara personal. Nah, berdasarkan evaluasi dan diskusi dengan orang lain, ia mulai cenderung untuk mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Nah, dalam tahap yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seseorang membuat keputusan akhir apakah mereka akan mengadopsi atau menolak sebuah inovasi. Namun, bukan berarti setelah melakukan pengambilan keputusan ini lantas menutup kemungkinan terdapat perubahan dalam pengadopsian. Nah, yang keempat, tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari pembenaran atas keputusan mereka. Apakah inovasi tersebut diadopsi ataupun tidak, seseorang akan mengevaluasi akibat dari keputusan yang mereka buat. Nah, yang terakhir,
kelima ini ada tahap implementasi. Jadi seseorang mulai menggunakan inovasi sambil mempelajari lebih jauh tentang inovasi tersebut. Nah, dari tahap proses adaptasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa masyarakat memerlukan adaptasi terhadap inovasi-inovasi yang akan datang. Jadi, diterima atau tidaknya inovasi tersebut balik lagi pada individu masing-masing. Nah, oke, selanjutnya ada strategi baru dalam komunikasi pembangunan. Nah, di sini menurut AED 1985 ada 4 strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini, yaitu yang pertama ada strategi-strategi yang didasarkan pada media yang dipakai atau media based strategy. Yang kedua ada strategi-strategi desain instruksional, yang ketiga ada strategi-strategi parsipatori, yang keempat strategi-strategi pemasaran. Nah, masing-masing strategi ini mencerminkan suatu rangkaian prioritas tertentu mengenai bagaimana menggunakan komunikasi untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan pembangunan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.